Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua. Kembali lagi di acara kesayangan kita semua, Ruang Tamu. Bersama saya Adrian Wana Ihsan. Sekarang di ruang tamu, nggak blank. Di ruang tamu bukan ruang makan, bukan ruang rindu, tapi bukan ruang jenazah. tapi ruang riung. Nah, sekarang kita akan ngobrol lebih dalam lagi tidur bersama Egi Resta Fauzi. Halo semuanya. Halo. Nah, Egi ini adalah seorang stand up komedian salah satunya. Iya, dan seorang diri. Masih seorang diri, mangga yang butuh jodoh digaluh. Egi, Ya, sekarang kesibukannya apa? bernafas dan beribadah. Masya Allah. Enggak, Ketang. Saya tuh punya prinsip B3. Bekerja, beribadah, dan berbahagia. Udah gitu. Tapi bekerjanya tidak. Bekerjanya ini sedang digagalkan pandemi. Iya, begitu. Jadi karena pandemi beberapa akhirnya harus hilang gitu. Gitu. Nah, sekarang berarti random aja gitu. Enggak kok, ada yang tetap. Ada yang tetap apa tuh? Saya mengajar. Oh, ngajar. Salah satu ngajar. Ngajar di sekolah paket namanya PKBM Pemuda Pelopor. Oh, iya. PKBM Pemuda Pelopor. Itu. Ada IG-nya juga ya? Ada IG-nya. carilah di Instagram. Cari. Nah, harus inilah yang misalkan Yang putus sekolah bisa putus sekolah masuk ya. ke situ ya. Ya, Oke. bisa masuk. Nah, Gi, ngomongin inilah stand up Ya, comedy. oke. Stand up. Kenapa tertarik ke stand up comedy? When I was young. Ketika saya muda gitu, dulu zaman-zaman SMP sebenarnya waktu zamannya OPJ gitu kan. Saya tuh tertarik ke dunia begituan. Awalnya yang Begituan gimana? ya komedi, Oh, gitu. kirain Yang komedi lihat gitu. OPJ gitu. Kayaknya ya seru aja gitu sebenarnya. Kemudian suatu ketika beranjak SMA, saya lihat tuh di salah satu TV katakanlah Metro, karena emang di Metro ada stand up, wah kayaknya ini lebih asik gitu, nggak perlu tim gitu. Makanya waktu itu nyari lah si stand up comedy itu. Kebetulan ternyata di Sukabumi ada komunitasnya. Oh, waktu itu udah adanya. Dikasih tahu teman, ya udahlah akhirnya gabung gitu. Nah, karena ini ya, karena lihat dari program TV. Karena emang pengen jadi artis juga sih. Kayaknya jadi artis tuh gampang itu dapat duitnya. Cuman ya kerjanya bisa jauh di atas UMR. Iya kan? Ya udah atas UMR. Ya, seenggaknya UMR Sukabumi kota. Bahkan UMR Sukabumi mah bisa satu episode. Satu episode. Benar. Iya. Nah, sampai sekarang maksudnya masih tertarik ke dunia Masih sih. stand up comedy. Masih. Kemarin juga baru malam minggu kemarin itu ada open mic juga. Meskipun kadar kelucuannya sekarang udah nggak lucu. Kenapa tuh? Kenapa? Emang dulu lucu, nggak tahu ya. Karena bertambahnya usia. Mungkin karena bertambahnya beban hidup jadi nggak bebas mikirnya. Dulu masih bebas ya. Bebas, lama nggak ada beban lah istilahnya. Ada beban, bener. Dulu mah. Karena mah banyak pikirannya, sumpah. Terus gara-gara pandemi juga, tau lah. Ya mudah-mudahan ya kedepannya bisa Amin. lancar lagi berkarya gitu. Nah, terus gimana? Tapi sebenarnya mah untuk kelucuan itu sebenarnya banyak yang bilang lucu itu bakat kamu melucu. Padahal lucu itu sebenarnya bisa dilatih juga. Banyak kok orang-orang yang awalnya merasa tidak lucu, kemudian mereka berlatih terus dan konsisten hingga akhirnya menjadi seorang yang berhasil kayak gitu. Nah, soal itu misalkan referensi penting kan? Referensi pertama kali saya stand up ya. Kalau misalkan saya stand up itu pertama kali waktu itu lihat tertariknya sama Soleh Solihun. Ya. Seorang jurnalistik juga, seorang jurnalis. Terus siapa lagi ya? Kalau misalkan stand up, saya lebih suka Kukuh yang jarang di TV ya. Tapi dia angkatan pertama di stand up komedi Indonesia. Terus juga ada siapa lagi ya? Gak banyak sih referensinya. Nah, dari situ kan mungkin
nemu karakter sendiri ya. Mm-mm. Dan itu penting kan karakter itu. Mm-mm. Beberapa Tiap- mengatakan tiap komik. Mm-mm. Beberapa mengatakan pentingnya untuk karakter, tapi ada juga yang tidak berkarakter. Maksudnya dia nggak mikirin sama sekali untuk saya di panggung menjadi seperti apa. Nggak. Kalau misalkan saya ya nggak tahu juga karakter saya seperti apa. Tapi banyak yang bilang si Ege mah lempeng gitu ya. Gitu kan. Ya mungkin itu karakter Flat. ya gimana ya? Emang kebiasaannya kayak gitu kali ya. Biasanya gitu karena emang dulu juga pendiam, Dulu pendiam. pendiam banget. Zaman-zaman sekolah SD, SMP, SMA, pendiam lah. Nah terus pernah nyoba nggak misalkan kan emang suka komedi ya? Emang suka komedi. Pernah nyoba nggak ke bidang lain gitu selain stand up komedi? Stand up Kayak apa ya? Saya tuh mungkin- sebenarnya sebelum stand up lebih senang ke dunia menulis. Dulu saya juga sebelum stand up sempat bikin beberapa puisi sampai dibukuin tuh waktu zaman sekolah. Ada bukunya masih ada. Ada berapa puluh puisi ya waktu itu. Di bukunya itu sampai 30-an ada. 30-an. Heeh. Waktu itu tuh nulis zaman SMA tuh. Tapi ya itu baru dikumpulin aja gitu. Sampai sekarang juga sebenarnya masih nulis puisi sih. Tapi sejak dulu emang puisinya ada punchline-nya gitu. Enggak, dulu Atau tuh justru emang serius. Serius. Tentang bucin-bucin lah gitu. Bucin-bucin. Kesini-kesininya baru ada komedinya, puisinya gitu. Karena emang Iya, ya, karena terpengaruh iya. stand up juga. Iya, iya. Karena terpengaruh stand up juga ya. Nah, kalau soal ini kan tadi referensi. Iya, Nah, referensi kan apalagi sekarang banyak ya? banyak banget. Banyak banget. Nah, saking misalkan terinfluence-nya si individu itu kan kadang sampai ngikutin tuh gaya-gayanya, pembawaannya ngikutin, cara bicaranya. Iya, cara bicaranya ngikutin. Ya. Itu tuh bermasalah nggak sih? Atau emang nggak apa-apa gitu awal-awal? Untuk awal-awal memang kebanyakan komika seperti itu. Termasuk saya juga dulu waktu pertama kali stand up, gayanya soleh-solihun banget. Soleh-solihun, terus seiring berjalannya waktu, nemulah kita bagaimana cara menyampaikan materi yang baik dan enakeun gitu. Dengan gaya kita tanpa harus meniru orang-orang. Mungkin untuk referensi itu penting, tapi jangan kebanyakan. Kalau kebanyakan kena jadi liar gitu. Jadi nggak bisa mengolah mana yang mau kita ambil gitu ya? Iya gitu. Nah, dari materi juga memang kan kadang ya emang lebih mudah dari hal yang terdekat. Terdekat. Nah, itu tuh emang ada sangkut pautnya dengan hal pribadi atau emang ya udahlah, maksudnya sekitaran kita yang gimana ya? Yang dianggap receh tapi ya udah kita angkat gitu. Iya. Atau gimana? Tiap-tiap komika ada saja yang seperti itu, ada yang memang kalau kata Radit mah, lu sekarang hidup berapa tahun sih gitu. Masa selama lu hidup belasan tahun, 20 tahun atau 30 tahun, masa dalam hidup lu nggak ada yang lucu? Coba cari, pasti ada yang lucu, lalu ceritakan kepada orang-orang, itu gampangnya. Atau kalau misalkan kita dalam sehari-hari juga bisa buat materi, atau misalkan lagi ngelamun juga bisa gitu. Saya juga sering menggabungkan itu semua, baik dalam lamunan, baik dalam kehidupan sehari-hari, atau terinspirasi dari orang. Oh iya. Gitu. Nah, Cerita itu- orang. Dari cerita orang juga ya, jadi bisa diambil ya. Iya. Nah, selanjutnya akan perbincangan kita ini akan lebih dalam lagi, Dalam. lebih dalam lagi, So deep. so deep, bro, deep fry, naon sih. Nah, kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.